Nabi Khidir. Sebuah nama yang menggugah rasa penasaran dan menggetarkan hati siapa saja yang mendengarnya. Ia adalah tokoh yang diakini oleh sebagian umat Islam sebagai nabi yang masih hidup hingga hari ini. Sosoknya tersembunyi, keberadaannya misterius, dan kisahnya penuh dengan tanda-tanda kebesaran Sang Pencipta. Tidak semua orang bisa memahami siapa sebenarnya Nabi Khidir. Bahkan para ulama pun berbeda pendapat tentang asal-usulnya. Namun yang pasti, ia bukan sekadar tokoh legenda. Ia adalah bagian dari rahasia besar semesta yang tidak semua orang diberi izin untuk mengungkapkannya. Ada berbagai versi yang berkembang dalam sejarah tentang asal-usul Nabi Khidir. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa ia adalah putra dari Nabi Adam, diciptakan dari tulang rusuknya, menjadikannya manusia yang sangat istimewa sejak awal penciptaan. Ada juga yang mengatakan bahwa ia adalah cucu dari Nabi Harun, saudara Nabi Musa. Perbedaan pendapat ini semakin menambah nuansa misteri yang menyelimuti siapa sebenarnya Khidir, sosok yang menembus zaman, hadir lintas generasi, dan hanya muncul kepada mereka yang dikehendaki oleh Tuhan Yang Maha Esa. Menariknya, banyak kisah dari para ulama, wali, dan orang-orang syalih yang mengaku pernah berjumpa dengan Nabi Khidir. Tapi pertemuan itu bukanlah sesuatu yang bisa dirancang atau direncanakan. Ia datang dengan izin Sang Pencipta, dalam waktu, tempat, dan wujud yang tak terduga. Ada yang bertemu dengannya di tepi sungai, di tengah hutan, bahkan dalam mimpi atau kesadaran spiritual yang dalam. Semua pertemuan itu memiliki satu kesamaan, membawa pesan, membawa hikmah, dan meninggalkan jejak ketenangan dalam hati mereka yang dipilih. Nabi Khidir adalah simbol dari ilmu yang datang langsung dari Sang Pencipta, tanpa perantara. Dalam Al-Quran, ia dikenal sebagai sosok yang memiliki ilmu laduni, ilmu yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Mengetahui. Itulah mengapa ia disebut sebagai guru para wali, pembimbing dalam diam, dan pembuka tabir bagi mereka yang mencari cahaya hakikat. Ia tidak tampil di panggung dunia, namun hadir di balik tirai kehidupan, mengarahkan, membimbing, dan menguji manusia terpilih dalam jalan spiritual yang sunyi. Tidak sembarang orang bisa melihatnya. Hanya hati-hati yang bersih, jiwa-jiwa yang sabar, dan kalbu yang selalu terhubung dengan Sang Pencipta yang mungkin dipertemukan dengannya. Sebab kehadiran Nabi Khidir bukanlah untuk popularitas, bukan untuk membuktikan kesaktian, tapi untuk menyampaikan pesan-pesan penting dari alam ketuhanan kepada manusia-manusia pilihan. Maka wajar bila hanya segelintir yang bisa menceritakan pengalaman itu, dan bahkan sebagian memilih untuk menyimpannya sebagai rahasia antara dirinya dan Tuhan Yang Maha Esa. Sebagian sufi menyebut Nabi Khidir sebagai penjaga para pencari jalan Tuhan. Ia hadir saat seseorang berada di titik balik kehidupan, di ambang putus asa atau di puncak pencarian spiritual. Di sanalah Khidir muncul. Kadang hanya lewat satu kalimat, satu isyarat, atau satu perbuatan yang membuka pintu kesadaran baru. Perjumpaan dengannya tak selalu dalam bentuk fisik. Bisa jadi, ia hanya hadir sebagai bisikan hati yang tajam, atau mimpi yang membawa ketenangan yang tak bisa dijelaskan. Tak jarang orang bertanya, benarkah Nabi Khidir masih hidup? Dan jawaban terbaik bukanlah dengan dalil panjang lebar, melainkan dengan pemahaman bahwa Sang Pencipta berkuasa menghidupkan siapa yang dikehendakinya selama yang ia kehendaki. Nabi Khidir bukanlah sekadar tokoh sejarah, tetapi bukti bahwa hidup ini lebih luas dari logika manusia. Ia adalah pengingat bahwa ada dimensi lain dalam kehidupan yang hanya bisa diakses dengan keimanan dan kesadaran yang dalam. Sahabat, di era yang penuh kebisingan dan hiruk-pikuk dunia ini, kisah tentang Nabi Khidir mengajarkan kita tentang pentingnya keheningan, kebeningan hati, dan keterhubungan sejati dengan Sang Pencipta. Ia bukan tokoh untuk disembah, tetapi teladan untuk direnungkan. Karena sejatinya, setiap kita sedang berjalan dalam perjalanan spiritual yang panjang, dan siapa tahu, dalam sunyi yang kita lalui, suatu hari kelak, kita akan dijumpai oleh sosok yang selama ini hanya hadir dalam kisah-kisah rahasia. Dalam lintasan sejarah para nabi dan wali, Nabi Khidir dikenal sebagai sosok yang tidak terikat oleh ruang dan waktu. Ia muncul di berbagai zaman, menjumpai orang-orang tertentu yang telah dipilih oleh Sang Pencipta. Tapi siapakah sebenarnya yang beruntung bisa bertemu dengannya? Adakah ciri-ciri khusus dari orang-orang yang dijumpai Nabi Khidir? Pertanyaan ini terus menggelitik hati banyak orang. Sebab bertemu Nabi Khidir bukan sekadar pengalaman spiritual biasa, tetapi merupakan bentuk pengakuan dari langit terhadap kesiapan jiwa seseorang.
Dalam berbagai literatur tasawuf dan kisah para wali, disebutkan bahwa Nabi Khidir hanya akan menjumpai orang-orang tertentu saja. Mereka yang hatinya bersih, yang hidupnya penuh pengabdian kepada Sang Pencipta, dan yang tujuan hidupnya semata-mata untuk akhirat. Golongan pertama yang paling mungkin dijumpai oleh Nabi Khidir adalah para wali Tuhan Yang Maha Esa, yaitu orang-orang yang dekat dengannya karena ketakwaan dan keikhlasan mereka dalam menjalani hidup. Para wali bukanlah tokoh-tokoh yang sibuk mencari pengikut, menampilkan kesaktian, atau mengejar kedudukan duniawi. Mereka hidup dalam kesunyian, dalam kepasrahan total, dan sepenuhnya meletakkan cinta mereka hanya kepada Sang Pencipta. Meskipun tidak semua wali pernah bertemu dengan Nabi Khidir, namun kisah-kisah tentang wali tertentu yang pernah dijumpai olehnya menjadi bukti bahwa hubungan spiritual di antara mereka begitu kuat. Salah satu contohnya adalah Mbah Holil Bangkalan dari Madura, yang disebut-sebut pernah berjumpa dengan Nabi Khidir dalam berbagai bentuk dan kesempatan. Yang menarik, kehadiran Nabi Khidir tidak selalu dalam bentuk yang bisa dikenali secara langsung. Ia bisa hadir sebagai orang tua renta, pengemis, pedagang keliling, bahkan sosok asing yang muncul di tengah kesunyian. Hal ini mengajarkan kita bahwa pertemuan dengan sosok agung tidak selalu datang dalam kemasan yang megah. Justru ia hadir dengan kesederhanaan yang menguji kepekaan hati dan kebeningan jiwa seseorang. Selain para wali, golongan lain yang sering dikaitkan dengan perjumpaan dengan Nabi Khidir adalah para dzuriyah atau keturunan langsung dari Nabi Muhammad. Namun perlu digarisbawahi, tidak semua keturunan Nabi layak mendapatkan kehormatan ini. Hanya mereka yang soleh, yang hidupnya memantulkan akhlak dan cahaya kenabian, yang hatinya dipenuhi kasih sayang dan ketulusan, yang mungkin akan dipilih untuk menerima kehadiran Nabi Khidir. Di antara mereka yang tercatat dalam sejarah pernah berjumpa dengan Nabi Khidir adalah Ali Zainul Abidin, cicit Nabi Muhammad. Dalam sebuah kisah, disebutkan bahwa ketika ia sedang dirundung kesedihan mendalam, Nabi Khidir muncul menenangkannya dan memberinya kekuatan. Peristiwa itu menjadi pengingat bahwa Sang Pencipta mengutus Khidir untuk hadir di saat manusia pilihan berada dalam titik terlemah, agar ia kembali bangkit dalam cahaya. Beberapa kalangan sufi bahkan meyakini bahwa Imam Mahdi, tokoh besar akhir zaman, sedang berada dalam bimbingan Nabi Khidir. Ia tengah digembleng secara ruhani untuk kelak tampil sebagai pembawa keadilan. Bila hal ini benar, maka pertemuan dengan Nabi Khidir bukan hanya pengalaman spiritual pribadi, tetapi bagian dari perjalanan besar semesta yang mengantarkan manusia menuju perubahan besar atas izin Sang Pencipta. Melalui bab ini, kita belajar bahwa kehadiran Nabi Khidir bukanlah hadiah sembarangan. Ia adalah bentuk kemuliaan yang hanya diberikan kepada jiwa-jiwa yang benar-benar terpilih. Maka tugas kita bukanlah mencari sosoknya, tetapi membersihkan hati, memperbaiki niat, dan mendekatkan diri sedalam-dalamnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebab siapa tahu, di suatu hari yang tak terduga, saat hati sedang tenang dan jiwa berserah, kita sedang dijumpai oleh seorang guru agung yang namanya terus hidup dalam doa-doa para pecinta kebenaran. Dalam pencarian akan ilmu hakikat dan kebijaksanaan sejati, muncul satu kelompok manusia yang begitu menarik perhatian Nabi Khidir. Mereka adalah para sastrawan Muslim. Namun, bukan sembarang sastrawan yang dijumpainya. Hanya mereka yang menjadikan karya tulis sebagai sarana untuk menggambarkan kedalaman iman, menyuarakan nilai-nilai ketuhanan, dan memperindah ajaran agama melalui untaian kata-kata yang bersih dan tulus dari hati. Sastrawan Muslim yang mampu menarik perhatian Nabi Khidir adalah mereka yang hidup dalam keheningan, menulis dari ruang batin yang jernih, dan senantiasa menjaga hubungan spiritual dengan Sang Pencipta. Mereka bukan hanya menguasai bahasa, tetapi juga memahaminya sebagai jalan untuk menyampaikan pesan kebenaran. Dalam tulisan mereka, ada makna yang menghidupkan ruh, menyentuh nurani, dan membuka tabir kehidupan yang tak kasat mata. Mengapa Nabi Khidir memilih untuk menjumpai sastrawan? Karena ilmu yang dimiliki Nabi Khidir adalah ilmu kehidupan. Ilmu yang tidak bisa semata-mata dipelajari lewat buku atau ceramah, melainkan harus dialami, direnungkan, dan dipraktikkan secara langsung dalam kehidupan nyata. Para sastrawan dengan kepekaan batin dan imajinasi yang tajam sangat mungkin memahami makna-makna tersembunyi ini, bahkan sebelum disampaikan secara gamblang. Kisah tentang pertemuan Nabi Khidir dengan sastrawan Muslim memang tidak sepopuler kisahnya dengan para wali. Tapi dalam catatan-catatan spiritual para sufi, disebutkan bahwa ada beberapa tokoh yang diakini pernah menerima ilham atau pelajaran langsung dari Nabi Khidir. Salah satunya adalah Muhriz Ibn Khalaf, seorang sastrawan yang dikenal dalam dunia tasawuf. Konon,
Melalui tulisannya yang syarat makna, ia pernah mengisyaratkan bahwa sebagian inspirasinya datang dari perjumpaan dengan sosok misterius dalam keheningan malam. Pertemuan ini bukanlah untuk membesarkan nama, tetapi untuk menjaga agar api keimanan tetap menyala dalam bahasa dan budaya umat. Nabi Khidir tahu bahwa kata-kata memiliki kekuatan luar biasa untuk membentuk cara berpikir manusia, untuk membangkitkan semangat hidup, dan untuk menanamkan cinta kepada Sang Pencipta. Itulah sebabnya, sastrawan yang jujur dan ikhlas dalam berkarya adalah perpanjangan lidah kebijaksanaan langit. Namun perjumpaan ini tetaplah menjadi rahasia. Sang sastrawan tidak akan dengan mudah menyebarkan pengalamannya, karena ajaran dari Nabi Khidir bukan untuk dipamerkan. Ia adalah ilmu yang dijaga dengan amanah. Bahkan bisa jadi, si sastrawan sendiri tidak menyadari bahwa yang menemuinya adalah Nabi Khidir. Hingga waktu yang ditentukan membuka tabir itu perlahan dalam perjalanannya menuju Tuhan Yang Maha Esa. Melalui bab ini, kita belajar bahwa tidak semua ilmu datang dari ruang kuliah atau pelatihan. Ada ilmu yang ditanam langsung oleh Sang Pencipta ke dalam hati hamba-hamba pilihannya, dan Nabi Khidir adalah pengantar dari ilmu itu. Ia tidak datang membawa kitab, tetapi membawa makna yang tertanam dalam diam. Dan hanya mereka yang peka dan rendah hati, yang bisa menerima pelajaran itu. Sahabat, jika hari ini engkau adalah seorang penulis, penyair, atau pembicara yang sedang berusaha menyampaikan kebaikan melalui kata-kata, maka teruslah jaga niat dan bersihkan hatimu. Karena bisa jadi, tanpa disadari, engkau sedang digembleng untuk menjadi wadah kebijaksanaan yang lebih tinggi. Dan siapa tahu, di tengah malam sunyi atau dalam renungan terdalammu, sosok agung bernama Khidir sedang hadir, mengajarkanmu satu baris kebenaran yang tak tertulis. Di antara golongan manusia yang berpeluang dijumpai oleh Nabi Khidir adalah para musafir. Mereka yang melakukan perjalanan jauh, meninggalkan kenyamanan untuk sebuah tujuan yang mulia. Tapi tidak semua musafir mendapat kehormatan ini. Hanya mereka yang niatnya suci, yang menempuh jalan karena Tuhan Yang Maha Esa, yang akan dijumpai oleh Sang Guru misterius ini. Sebab dalam setiap langkah musafir sejati, ada doa yang diam-diam menembus langit. Musafir adalah simbol manusia yang senantiasa bergerak mencari makna. Ia tidak tinggal diam dalam kebodohan dan tidak puas dalam kemapanan dunia. Justru dalam kelelahan dan keterasingan itulah, seorang musafir seringkali diuji keikhlasan dan ketabahannya. Maka tidak heran jika Nabi Khidir hadir kepada mereka yang sedang berada di persimpangan jalan, baik secara fisik maupun secara batin. Dalam beberapa kisah para ulama terdahulu, Nabi Khidir sering dijumpai oleh para pengembara yang sedang tersesat, kehausan, atau bahkan nyaris kehilangan arah. Tapi yang menarik, tidak semua perjumpaan itu disadari sepenuhnya. Terkadang ia datang sebagai seorang penunjuk jalan, atau bahkan sebagai orang biasa yang tiba-tiba memberi petunjuk yang tepat di saat paling dibutuhkan. Begitulah cara Sang Pencipta bekerja melalui utusannya yang tersembunyi. Kisah seorang musafir dari negeri Syam misalnya, yang mengaku pernah diselamatkan dari kematian di gurun oleh seorang lelaki asing. Lelaki itu menghilang tanpa jejak setelah memberi air dan petunjuk arah. Bertahun-tahun kemudian, si musafir baru menyadari bahwa sosok itu mungkin adalah Nabi Khidir. Bukan karena keajaiban yang ditunjukkan, tapi karena rasa damai yang tertinggal lama dalam hatinya setelah perjumpaan itu. Perjalanan seorang musafir bukan hanya soal menempuh jarak, tetapi menempuh kedalaman jiwa. Dalam perjalanan jauh, seorang hamba terlepas dari rutinitas duniawi. Ia menjadi lebih sadar akan ketergantungannya pada Sang Pencipta. Dan di saat-saat itulah, jika hatinya tulus dan niatnya murni, pintu langit bisa terbuka, menghadirkan pertolongan dalam bentuk yang paling tak terduga. Bagi Nabi Khidir, seorang musafir yang tulus adalah seperti kertas kosong yang siap ditulisi pelajaran kehidupan. Ia sedang membuka dirinya untuk diarahkan, dibentuk, bahkan diubah. Dan tugas Khidir bukan hanya menolong, tetapi juga menyampaikan isyarat-isyarat ilahi yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata biasa. Ia datang bukan untuk memecahkan masalah semata, melainkan untuk memperkuat hubungan seorang hamba dengan Tuhannya. Itulah sebabnya, perjalanan yang dilakukan bukan karena niat dunia, bukan untuk wisata atau sekadar pelarian, tetapi karena dorongan iman dan pencarian makna hidup, menjadi lebih mungkin menghadirkan pertemuan dengan Nabi Khidir. Apalagi jika musafir itu adalah seorang pencari kebenaran, yang rela kehilangan segalanya demi meraih cahaya dari Sang Pencipta. Sahabat, bila suatu hari engkau harus menempuh perjalanan jauh,
Jangan hanya siapkan bekal fisikmu, siapkan juga hatimu. Bersihkan niat, panjatkan doa, dan berjalanlah dengan penuh harap kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebab bisa jadi, dalam langkah yang melelahkan itu, engkau akan menjumpai sosok agung yang diam-diam menuntunmu menuju kebenaran. Sosok yang mungkin kau kenal sebagai Nabi Khidir. Sahabat, di antara golongan yang paling dekat dengan pesan-pesan langit adalah para ahli Quran dan ahli hadits. Mereka adalah penjaga warisan agung yang ditinggalkan oleh para nabi. Kitab suci dan sabda nabi bukan sekadar teks bagi mereka, melainkan cahaya yang menerangi langkah hidup. Maka tak heran jika Nabi Khidir, sang guru tersembunyi, kadang menjumpai para ahli ini dalam waktu-waktu yang tidak terduga, membawa pelajaran yang tidak tercatat dalam buku, tetapi tertulis di dalam hati. Seorang ahli Quran sejati bukan hanya pandai membaca atau menghafal, tapi menjadikan Quran sebagai jalan hidup. Setiap huruf yang dibacanya menumbuhkan cinta dan ketundukan kepada Sang Pencipta. Sementara ahli hadits yang sejati bukan hanya tahu sanad dan matan, tapi juga mencerminkan akhlak Rasul dalam keseharian. Disinilah kedekatan spiritual mereka menjadi magnet bagi sosok seperti Nabi Khidir, yang hanya mendekat kepada hati-hati yang bersih. Dalam tradisi tasawuf, ada banyak kisah yang menunjukkan pertemuan para alim besar dengan sosok misterius yang diakini sebagai Nabi Khidir. Terkadang mereka mendapatkan pelajaran yang tak bisa ditemukan dalam kitab manapun, atau pencerahan tentang sebuah hadits yang selama ini mereka kaji tanpa pemahaman mendalam. Pelajaran itu datang bukan karena ilmu mereka tinggi, tapi karena hati mereka rendah dan terbuka terhadap kebenaran. Seperti kisah Imam Asy-Syafi'i yang suatu malam dikisahkan bermimpi bertemu seseorang yang memberinya tafsir makna mendalam dari sebuah ayat. Meskipun tak pernah mengklaim pertemuan itu sebagai pertemuan dengan Nabi Khidir, namun banyak muridnya meyakini bahwa sosok itu bukanlah manusia biasa. Inilah bentuk lain dari bagaimana Sang Pencipta mengirimkan petunjuknya melalui jalan-jalan yang tersembunyi. Namun perlu diingat, tidak semua yang bergelar ustaz atau ahli agama otomatis mendapat kehormatan bertemu dengan Nabi Khidir. Hanya mereka yang ilmunya menumbuhkan cinta, bukan kesombongan. Mereka yang menjaga hati, bukan mengejar popularitas. Karena Khidir tidak hadir di tengah gemerlap pujian, tapi muncul dalam sunyi dan ketulusan yang sejati. Ahli Quran dan ahli hadits yang memiliki hubungan kuat dengan Sang Pencipta adalah pilar tegaknya ajaran kebenaran. Dan dalam perjalanan ruhani mereka, mungkin ada saat-saat krusial di mana Nabi Khidir hadir untuk memberi arahan langsung, menguatkan, atau bahkan mengoreksi arah perjuangan mereka. Semua itu, tentu, atas izin dari Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat sekalian, jika engkau hari ini sedang belajar Quran, sedang meneliti hadits, atau mengajarkannya kepada orang lain, jangan hanya sibuk dengan teks. Jaga hatimu, bersihkan niatmu, karena bisa jadi, saat engkau tengah menghidupkan malam dengan tilawah atau menangis dalam doa karena hadits Nabi menggugah jiwamu, di saat itu pula, engkau sedang didekati oleh sesuatu yang agung, yang tak kasat mata. Dan jika suatu hari engkau merasa mendapatkan pemahaman yang begitu dalam, seolah tidak datang dari dirimu sendiri, jangan terburu-buru merasa hebat. Bersyukurlah dalam diam, karena bisa saja itu adalah bagian dari pelajaran yang dibisikkan oleh sang guru sejati, Nabi Khidir, utusan Sang Pencipta yang tak pernah tinggal tetap, tapi selalu hadir di hati-hati yang tulus dan berserah. Sahabat, dalam kehidupan ini ada satu golongan yang seringkali luput dari pandangan, namun sangat dimuliakan di sisi Sang Pencipta, yaitu orang miskin yang bersabar. Mereka adalah jiwa-jiwa yang diuji bukan hanya dengan kekurangan harta, tapi juga dengan cobaan hidup yang berat. Namun justru di tengah sempitnya kehidupan, mereka memilih untuk tetap berpegang pada harapan dan keimanan yang tulus kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nabi Khidir, dalam banyak kisah yang diwariskan dari para wali dan orang syalih, seringkali menjumpai orang miskin yang sabar. Kehadiran beliau bukan hanya sebagai penolong, tapi juga sebagai penguat hati. Dalam bentuk yang mungkin tak dikenali, beliau datang dengan wajah seorang tetangga, penjual, atau bahkan pengemis lain yang tiba-tiba memberi pesan mendalam, bukan dengan kata-kata, tapi dengan kehadiran yang menyejukkan. Orang miskin yang bersabar bukan hanya kuat dalam menahan lapar, tetapi juga tegar dalam menjaga kehormatan diri. Mereka tidak menjadikan kemiskinan sebagai alasan untuk mengeluh, mencuri, apalagi merendahkan diri di hadapan makhluk. Hati mereka tetap terangkat tinggi karena yakin bahwa Sang Pencipta tidak pernah meninggalkan hambanya, sekalipun dunia seolah menutup pintu.
Ketika seseorang diuji dengan kekurangan namun tetap berpegang pada salat, zikir, dan sabar, sesungguhnya dia sedang berada dalam perjalanan spiritual yang tinggi. Ia mungkin tak dikenal manusia, tapi sangat dikenal oleh langit. Dan dalam titik-titik paling sunyi inilah, Nabi Khidir terkadang hadir membawa pertolongan yang halus namun mengubah takdir. Ada kisah seorang lelaki miskin di pedalaman yang suatu malam dijumpai oleh sosok tak dikenal. Sosok itu membawakan makanan dan berkata, "Sabar itu akan mengantarkanmu pada kemuliaan yang tak terduga." Esok harinya, lelaki itu mendapatkan jalan rezeki yang sebelumnya tertutup rapat. Ia tak pernah tahu siapa sebenarnya orang yang menemuinya malam itu. Tapi kedamaian yang tersisa membuatnya yakin, itu bukan manusia biasa. Kesabaran dalam kemiskinan bukan hanya tentang menunggu bantuan, tetapi tentang menjaga akhlak, menjaga keyakinan, dan menolak untuk menyalahkan takdir. Orang miskin yang seperti ini tidak hanya dicintai oleh sesama manusia, tetapi juga menjadi ladang cahaya bagi para makhluk langit. Mereka yang menangis dalam sujud, bukan karena iri pada yang kaya, tapi karena rindu pada kedekatan dengan Sang Pencipta. Nabi Khidir tidak akan menjumpai semua orang miskin. Beliau hanya akan mendekat pada mereka yang memeluk ujian itu dengan keteguhan dan keikhlasan. Bukan karena kesaktian, bukan karena amalan luar biasa, tapi karena hatinya telah luruh pada kehendak Tuhan Yang Maha Esa, dan jiwanya tetap berpegang pada cahaya iman, walau tubuhnya terbungkus kesederhanaan. Sahabat, jika kita sedang diberi kekurangan, jangan buru-buru berputus asa. Barangkali disitulah kita sedang diuji untuk menjadi jiwa yang dipilih. Bersabarlah. Tetaplah istiqomah dalam doa dan amal baik. Karena bisa jadi, di saat tak terduga, seorang hamba Tuhan yang agung, Nabi Khidir, akan datang kepadamu membawa pelajaran atau pertolongan yang mengubah hidupmu selamanya. Sahabat sekalian, keberadaan Nabi Khidir yang selalu menjadi misteri menandakan bahwa tak semua rahasia Sang Pencipta bisa dijangkau oleh akal manusia. Ada dimensi kehidupan yang tidak bisa diukur dengan logika, namun hanya bisa dirasakan oleh hati yang bersih dan jiwa yang peka. Maka tak heran jika Nabi Khidir tak muncul sembarangan, melainkan hanya kepada orang-orang pilihan, yang hatinya selalu terhubung dengan Sang Pencipta. Dalam berbagai kisah yang tersebar dari mulut ke mulut para wali dan orang-orang syalih, Nabi Khidir kerap datang dalam wujud yang berbeda-beda. Kadang sebagai orang tua renta, kadang sebagai anak kecil yang penuh cahaya, kadang pula sebagai seorang asing yang tak dikenal namun menggetarkan hati saat berbicara. Semua ini bukanlah dongeng, tetapi bagian dari rahasia ilahi yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang diberi petunjuk. Tidak semua orang sadar bahwa mereka pernah bertemu dengan Nabi Khidir. Ada yang baru menyadari setelah bertahun-tahun, ketika peristiwa itu membekas dan menjadi titik balik dalam hidup mereka. Karena memang, pertemuan dengan Nabi Khidir bukan tentang penglihatan jasad, tapi tentang pesan spiritual yang menyentuh nurani. Sang guru datang bukan untuk pamer mukjizat, tapi untuk membangkitkan kesadaran terdalam. Yang menarik, Nabi Khidir sering muncul ketika seseorang berada di titik kritis dalam hidupnya, ketika iman diuji, ketika akal tak lagi menemukan jalan keluar, ketika doa menjadi satu-satunya pelarian. Disitulah, atas izin Tuhan Yang Maha Esa, Nabi Khidir hadir. Diam-diam, lembut, tapi sangat berarti. Terkadang ia tidak mengatakan sepatah kata pun, namun kehadirannya menjadi cahaya yang membimbing jalan. Bagi sebagian orang, pertemuan itu datang dalam mimpi yang terasa lebih nyata dari kehidupan. Bagi yang lain, melalui perjumpaan singkat dengan orang asing yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Bahkan ada pula yang menyadari keberadaan Nabi Khidir, hanya karena tiba-tiba memahami sesuatu yang selama ini gelap dalam pikirannya. Semua ini bukan kebetulan, melainkan bentuk kasih sayang Sang Pencipta kepada hambanya yang bersungguh-sungguh mencari kebenaran. Namun perlu digarisbawahi, Nabi Khidir tidak akan pernah hadir kepada orang yang hatinya dipenuhi kesombongan, kedengkian, atau cinta dunia yang berlebihan. Beliau adalah cahaya, dan cahaya tidak akan menyatu dengan kegelapan. Maka bila kita ingin berharap perjumpaan dengannya, secara langsung atau melalui isyarat, maka mulailah dengan menyucikan hati, memperbaiki niat, dan menata kehidupan agar senantiasa berada dalam jalan Tuhan Yang Maha Esa. Bukan berarti kita harus mengejar pertemuan dengan Nabi Khidir, karena itu bukan tujuan utama. Yang lebih penting adalah menjadi pribadi yang layak untuk didatangi oleh kebenaran. Jika hati kita selalu terkoneksi dengan Sang Pencipta, jika hidup kita dibangun di atas keikhlasan dan keimanan,
maka tanpa disadari, kita akan menerima petunjuk, entah itu melalui Nabi Khidir, atau melalui cara lain yang tak kalah agung. Sahabat, tetaplah berjalan di jalan kebenaran dengan hati yang jernih. Jangan sibuk mencari keajaiban, tapi sibuklah menjadi hamba yang pantas menerima keajaiban. Karena bisa jadi, dalam diam dan sunyimu, dalam tangis dan sabarmu, engkau sedang didekati oleh sesuatu yang besar. Sesuatu yang tak terlihat, namun sangat dekat. Seperti bisikan lembut dari Nabi Khidir, sang utusan tersembunyi dari Sang Pencipta. Sahabat, setelah kita mengenal berbagai ciri orang yang dikehendaki oleh Nabi Khidir untuk dijumpai, penting juga kita memahami makna dari setiap perjumpaan itu. Pertemuan dengan Nabi Khidir bukan sekadar bertatap muka, tetapi lebih pada momen spiritual yang mengubah arah hidup seseorang. Sebuah rahmat dari Sang Pencipta yang menunjukkan bahwa kita sedang berada di jalan yang benar atau perlu pembenahan. Banyak wali dan orang syalih yang meriwayatkan kisah perjumpaan mereka dengan Nabi Khidir. Mereka menyebutnya sebagai guru yang penuh hikmah, yang mengajarkan hal-hal di luar nalar manusia biasa. Pelajaran itu tidak hanya mengandung ilmu dunia, tapi juga ilmu kehidupan dan keimanan yang dalam, membimbing mereka untuk lebih dekat kepada Sang Pencipta. Kehadiran Nabi Khidir di muka bumi ini mengingatkan kita bahwa perjalanan spiritual adalah proses yang tak pernah berhenti. Ada waktu kita belajar, ada waktu kita diuji, ada waktu pula kita harus menerima rahasia-rahasia yang tidak kita pahami. Dengan perjumpaan ini, Sang Pencipta mengirimkan tanda bahwa setiap hambanya selalu diberi bimbingan, meski terkadang bimbingan itu datang dengan cara yang tersembunyi dan penuh misteri. Kita harus menyadari bahwa Nabi Khidir bukan hanya sosok legendaris, tapi simbol dari ilmu yang hakiki dan rahmat Sang Pencipta bagi mereka yang bertakwa. Karena itu, sikap kita seharusnya bukan hanya berharap bertemu beliau, tetapi juga berusaha menyelaraskan hidup dengan nilai-nilai kebenaran, ketulusan, dan ketakwaan yang beliau wakili. Perjumpaan dengan Nabi Khidir bukanlah anugerah yang mudah didapatkan. Hanya orang-orang yang hatinya benar-benar bersih, ikhlas, dan selalu dalam ridho Sang Pencipta yang berkesempatan merasakan momen tersebut. Maka dari itu, kita harus terus berusaha membersihkan hati dan memperbaiki niat agar layak menerima petunjuk dan pembimbingan darinya. Tak kalah penting, kita juga perlu menjaga kesabaran dan tawakal dalam menghadapi segala ujian hidup. Karena perjumpaan dengan Nabi Khidir seringkali hadir pada saat-saat kita menghadapi kesulitan, sebagai bentuk pertolongan Tuhan Yang Maha Esa untuk memperkuat iman dan semangat kita menjalani hidup. Sahabat, mari kita jadikan kisah Nabi Khidir sebagai inspirasi untuk memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas ibadah kita. Dengan keimanan yang kuat dan hati yang bersih, semoga kita selalu mendapatkan bimbingan dan rahmat dari Sang Pencipta, sehingga perjalanan hidup ini menjadi lebih bermakna dan penuh berkah.